Wih, ini pemandangan tengah malam ini, Yoel. Baik, salam. Pas dengan sekarang, Mar. Fase dengan momen. Oke, salam merdeka literasi. Nah, kali ini teman kita dari Prodi Sistem Informasi akan memaparkan tentang pemahamannya materi pada modul 8 tentang teori artikel ilmiah. Kali ini oleh Yoel Kalomata. Disilakan, Yoel. Terima kasih atas kesempatan. Saya Yoel Kalomata dari Prodi Sistem Informasi kelas A menjelaskan tentang teori artikel kimia modul 8. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik yang biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berisi kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, dan juga subjenis yang lain. Struktur teks ilmiah. Saat ini saya membahas tentang struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan. Di pihak lain, struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Artikel ilmiah populer. Umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai berikut ini. Artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata, biasanya hanyalah bagian yang dianggap sangat penting. Artikel ini berbentuk esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi, yang struktur teksnya adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan diskusi yang mempunyai struktur teks isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, kesimpulan, dan rekomendasi. Artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, sama seperti genre eksposisi atau diskusi. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah sebelumnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro. Tetapi apabila berada dalam satu kesatuan, abstrak menjadi genre mikro. Pendahuluan berfungsi sebagai pembukaan ilmiah agar pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai deskripsi, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual mengandung bab pendahuluan yang relatif sama. Tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal, yaitu ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Ulasan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bagian tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori dari banyak sumber. Metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat baik tentang jenis, desain, dan cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat metodologi penelitian. Genre mikro yang digunakan pada metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu yang lampau. Deskripsi digunakan untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasi data. Hasil yang terdapat pada artikel penelitian berisi temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Pada bagian ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antara kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi tersebut baru bersifat individual terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi dan perbandingan antar kelompok data disampaikan lebih lanjut pada bagian pembahasan. Genre mikro yang terdapat pada bagian hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menunjukkan data secara individual, laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap
dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Pembahasan berisi temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang, teori yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka, interpretasi dari setiap data diakumulasikan dan digenerasikan untuk membentuk teori baru. Perlu ditegaskan apakah teori yang digunakan diambil dari bagian tinjauan pustaka itu dapat menyebabkan masalah penelitian. Jika dapat, perlu dijelaskan apakah temuan-temuan tersebut mendukung teori yang ada, dan jika tidak, apakah teori tersebut perlu dimodifikasi atau disempurnakan lagi. Pada bagian ini, penulis yang sekaligus peneliti itu dapat menciptakan teori baru. Disinilah letak keunggulan penelitian yang dilaporkan pada artikel itu. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bagian pembahasan adalah diskusi dan meliputi eksplorasi kesimpulan. Baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah dilakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Bagian ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bagian simpulan untuk artikel konseptual. Bagian ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan sama dengan genre mikro yang digunakan pada pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi, judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang terdapat dalam artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Judul yang ringkas adalah judul yang pendek tapi padat akan makna. Tentang faktor kejelasan dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. Di sisi lain, daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Di dunia ini terdapat beberapa aturan penulisan daftar pustaka yang terkenal. Dua di antaranya adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association. Setiap media penerbitan atau panitia seminar mengikuti sistem sendiri. Sebagai penulis artikel ilmiah, sudah sepantasnya mengikuti tata cara yang bisa berlaku di media atau forum tempat artikel itu dipublikasikan. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual, akan tetapi dalam hal formalitas bahasa, artikel ilmiah boleh disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang bebas. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas, disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan atau bahkan tidak digunakan sama sekali, meskipun esensi tahapan-tahapan itu ada secara implisit. Genre yang mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu. Argumentasi yang mendukung, argumentasi menentang, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak memiliki abstrak. Terima kasih, tetap sehat. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih Yoel.